Hai, apa kabar? Baik-baik, aduh Halo Sas, di mantap Ambon, nih. lagi di Ambon tuh kelihatannya Sasa. Yo, di Liang, Di Liang ya, Iya, Pantai Liang. Pantai Liang Pantai gitu. Liang, Mantap. Pantai Liang. Sementara Bung Jeff lagi di mana? Di Pantai Putih ya. Pantai putih, kita suka background putih, suci. Kita coba putih kemarin tapi yang lain bilang Oh jangan iya, terlalu bagaimana itu? bagus, sudah bagus, cuma ada yang bilang terlalu suci katanya kalau di putih. Aduh, Ngopi ya. Jadi oke. wah ngopi. Jadi saya kasihnya yang itu aja lantrop aja. Tapi kalau kalau memang mau pakai kedaerahan ya Hmm. taruh ini aja boleh juga Batu Capeu. Eh, Nah, Waduh, mantap. Aduh, tapi ini anyway, thanks ya. So gabung nih Pak Torang P Channel. Ngobrol-ngobrol sih Oh iya, yang ini udah light-light live, aja. live on YouTube Udah juga ya. live on YouTube, ya, ya live waduh. on YouTube langsung. Orang Eh, PCS aja gitu ya kalau di YouTube. Ya, ya live on YouTube, tapi ntar bisa dilihat lagi. Untuk yang nggak bisa ikut live ya bisa ikut selanjutnya kan. Boleh. Ini Ngobrol-ngobrol ringan aja kan jadinya. iya tentang musik, Jadi topiknya tentang musik karena ini terinspirasi waktu itu lihat duet antara Deki dengan Sasha di Facebook di mana lah gitu. Nah, itu mantap tuh. Nah, ini langsung ya pertanyaan pertama aja ya. Coba ceritain singkat dulu background keluarga. Karena ini Torang P Channel kan, Torang P Channel Minahasa. Bagaimana bisa terkait dengan Minahasa? Mulai dari Deki dulu deh. Kita harusnya kan memberikan kesempatan kepada ini loh, lady first. Oh, ladies first, Ya. oke. Oke, sama gitu. Semua Ya, lagi gitu. di sini. Atur Jo. Atur Jo. Ya. Iya. Atur Jo. Apa ya? Papanya Sasa orang Manado. Oh iya. Kenapa? Iya. Orang mana ya itu? Aduh, apa sih namanya? Perasaan pernah kasih tahu Jeffrey deh, aku lupa. Tumpaan, dari Tumpaan, Fam Lapot, Tumpaan. Oh, berarti Totemboan itu ya, Lapot, Tumpaan. Cuman Ya. sana sih. Kalau dilihat dari geografisnya sih Totemboan, tapi ya. Oke, terus Deki bisa bahasa Manado, aku nggak bisa. Bisa Jo, ngana haga-haga apa kita haga-haga apa ngana? Kita baku haga. sama kita juga bisa sedikit baru mulai belajar nih, jadi cuma tahu ator Jo apa Jo, pokoknya ini kita bahasa Jakarta kan. Oke. Kalau Deki gimana nih? Oh kita? Iya, Deki gimana? Kita papa kan dari Tobelo kan, tapi banyak berbakti ya. Kita lahir di Ambon. Kalau mama itu farmnya Dumanau. Oke. Dumanau ya, Tonsea. Sama Terus Dengom. mama punya papa itu Dumanau. Kemudian papanya meninggal. Terus mamanya menikah dengan Manado juga, Pakasi. Oh, Pakasi. Oh. Ya, jadi ada Dumanau, ada Pakasi ya. Papa tirinya Pakasi begitu. Mantap. Jadi Tonsea ya daerah Tonsea. Air Madidi. Tonsea. Tuh. Nah, itu. Nggak jauh-jauh bukan itu? Dekat-dekat itu. Pernah sekali tur aja, mau nggak tur Minahasa? Nanti kita atur deh. Iya. Boleh juga. Cuman boleh kan? Sana. Bung Deki pernah berapa kali ke sana? Sudah beberapa kali yang transit ya. Waktu transit itu mampir ke sana. Terus waktu ke Tobelo juga mampir di sana. Begitu kira-kira. Ya, berikutnya gimana bisa tinggal di Melbourne nih? Mulai dari Sasa deh. Sasa kalau nggak salah dulu sempat di IPB ya, dapat beasiswa atau apa gitu IPB. Kita dengar terus. Ya, adik kelasnya Bung Deki. Oh ya, sama IPB. Ya, jadi aturannya sih jadi dosen di Unpati. Dapat beasiswa dari pemerintah Kanada. Terus ke IPB. Ambil matematika. Terus kerusuhan kan waktu itu di Ambon, jadi kita dibebasin, jadi kayak nggak harus balik Ambon gitu. Terus one thing led to another, terus jadinya di sini deh sama keluarga gitu. Oke, jadi pindah ke Melbourne tahun berapa tuh kira-kira masuk Melbourne? 2001, udah lama juga. Udah lama juga tuh. Iya, tapi Bung Deki lebih rajin. Cuma udah karat di sini. Kalau Bung Deki bagaimana Bung Deki? Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Melbourne sekarang nih? Udah dibilang karatan tadi. Karatan di sini maksudnya. Patokannya gimana nih karatan dari udah tahun 96. Oh, 96.
lama juga tuh. 96 sampai di sini di Latrobe, terus kemudian sampai sekarang udah di sini 96 untuk ambil S3 waktu itu. Ambil S3, tapi ya situasinya hampir sama. Waktu itu ada kerusuhan, tapi pada saat itu juga harus ambil keputusan, dapat tawaran untuk jadi dosen waktu itu tahun 99. Saya kasih tahu ke waktu itu rektornya, saya bilang saya punya kondisi seperti ini, bagaimana, nggak bisa pulang waktu itu kan, harus ambil keputusan. Jadi saya bilang saya akan jadi dosen di sini untuk ambil tawaran itu waktu itu. Rektornya siapa ya waktu itu? Waktu itu Pak ini. Kenapa ketawa? Bukan, waktu itu rektornya ini Pak Mus Hulis. Oh, ya. Udah ganti. Karena papanya Deki rektor ya? Sebelumnya itu, waktu sebelumnya. Oh. Tempat rektor waktu itu ya. Oke. Gitu. Bagus. Tapi bagus itu toh masih tetap mengabdi ke Maluku kan ya, tanah. Iya, masih malah kan? justru justru sejak sampai di sini terus setiap kali ada kegiatan, ada beberapa kali saya harus kasih sharing informasi dengan staff-staff di sana. Bahkan sekarang ini juga kita banyak kali kontak dengan staff di sana. Saya berapa kali pulang ke Unpati menjalankan seminar untuk fakultas, dan juga beberapa dosen yang saya berkomunikasi untuk tulis paper sama-sama gitu dari sini dan dari sana gitu. Jadi tidak terputus, malah semakin kuat kita punya hubungan kerjasama penelitian. Bagaimana dengan pengabdian masyarakat? Kita dengar ada sekolah bahasa Inggris ya dari Maluku Bosudara sini ke itu. Coba ada yang bisa ceritakan? Oh kalau ya itu kebetulan Sasa juga baru aja join nih minggu lalu ya. Tadi baru mulai hari ini ya. Jadi memang ada kawan kita namanya Bung Jeff Maliholo, dia di Inggris, sudah lama di sana, udah lebih dari 20 tahun. Jadi kita kan saat ini kan memikirkan Maluku ini termasuk salah satu provinsi yang paling terbawa lah dari segala macam, dari kemiskinan, dari dia levelnya di bawah lah. Nah kita anak-anak Maluku yang punya rasa terbeban, bagaimana kita bisa melihat provinsi ini bisa kembali menjadi provinsi yang sejajar dengan provinsi lain. Bagus. Kita, sumber daya ini bagaimana kita coba untuk tingkatkan. Ya kita melihat banyak sekali anak-anak Maluku yang di luar, termasuk Sasa, saya sendiri, juga beberapa di Belanda, orang-orang Belanda yang punya hubungan. Kenapa kita nggak bikin satu program bahasa? Nah ini idenya Bung Jeff dia buat. Juga tuh. Lalu kita buat ini untuk gratis loh. Dan mereka yang tinggal di terstruktur ya. Iya, bukan cuma di Ambon, tapi sampai ke ujung-ujung Pulau Seram. Ini kurikulumnya ada yang bangun juga ya pasti ya? Ini masalah kurikulum ini tergantung kita masing-masing. Jadi saya share, yang saya tahu saya share dengan yang lain. Kita punya website ada khusus gitu ya. Jadi kita share sama. Termasuk ada Pak Petrus, teman kita di sini, Petrus Usmani. Ya, dia juga salah satu pengajar sukarela, volunteer. Sistematis. Jadi kita tergantung dari kebutuhannya. Misalnya sekarang yang nanti Sasa bisa cerita. Kelompok yang Sasa bantu bahasa Inggrisnya itu kelompok pendeta ternyata. Coba Sasa cerita dulu. Gimana? Mungkin silakan cerita. Ya betul, kelompok pendeta. Jadi isinya pendeta-pendeta di Piru. Jadi tadi pagi baru dan mereka levelnya kebanyakan beginner. Jadi cuman untuk ngomong sehari-hari aja tentang introduction gitu. Jadi banyak juga kayaknya dari mereka yang punya cita-cita untuk bisa lebih maju. Mungkin suatu saat nanti bisa ministering di luar negeri atau apa gitu. Jadi dimulai dari basic conversation English dulu gitu. Which was very good. I was very happy. Ya mungkin tadi aku nggak tahu Bung Deki udah nyebut apa belum. Sasa lahir besar di Ambon, Bung Deki orang Ambon. Jadi kita antara Ambon dan Manado ya, Bung Deki. Antara Ambon dan Manado. Bagus, memang ini saya kan baru mempelajari sejarah Minahasa juga Manado. Ternyata Ambon itu kan sejarahnya berkaitan dengan sejarah di Manado Minahasa. Waktu baru merdeka memang Minahasa dan Ambon tingkat literasinya tinggi. Cuman ya sekarang makin lama makin turun dan dulu guru-guru semua dari Ambon Manado kan, dari Malang. Malah kalau boleh bilang Ambon dulu kirim guru ke Minahasa melalui sending dan akhirnya berkembang, akhirnya kita mengirim. Dan itu harus dimulai dari orang-orang lagi nih dari luar untuk bangun lagi. Itu yang menjadi motivasi kita semua, karena
Ambon itu waktu mulai merdeka, itu kalau ceritanya itu orang-orangnya banyak yang punya peranan penting sekali pada saat itu. Bahkan Menteri Kesehatan yang pertama siapa coba? Ada yang tahu? Latul Harhari? Bukan. Bukan. Yo Lemena. Itu Lemena. itu Menteri Kesehatan pertama Republik Indonesia, orang Ambon. Jadi maksudnya saya mau kasih tahu bahwa ya banyak sekali sudah terjadi, tapi sekarang kita lihat Ambon paling bawah gitu. Kenapa? Jadi kalau kita mau bangun Maluku ya kita memang harus bangun orangnya. Ya, orangnya itu ya salah satunya untuk menghadapi era globalisasi. Kan sekarang kita lagi bicara mengenai Masela akan masuk di Maluku itu kan mulai tambang ya besar. Nah, untuk membantu mereka salah satunya membantu dalam bahasa Inggris. Kalau turis datang ke Ambon misalnya taksi, dia nggak bisa bahasa Inggris kan sayang gitu. Sekarang di Bali kita lihat, betul. di Bali sekarang hampir semua tukang beca juga bisa bilang how are you, where are you going. Paling nggak bisa gitu kan, yang dasar-dasar gitu, how much. Jadi yang dasar-dasar itu kita merasa terbeban untuk mau bantu. Jadi kayak Sasa, saya kasih tahu Sasa bilang oh ya boleh ya nanti Sasa kasih tahu anaknya, mungkin kalau anaknya mau atau teman anaknya ya siapa aja gitu yang tergerak yang mau membantu orang-orang di Maluku. Dan mereka punya kerinduan tinggi banget gitu Bung Jeff. Apa? Orang-orang bahkan mereka hanya tinggal di gunung jauh-jauh. Piru itu kan jauh itu Piru. Kampung itu. Seram. Itu Pulau Seram ya? Iya, tapi mereka berkorban mesti hanya bayar pulsa Pulau hanya Seram, untuk kita belajar bahasa Inggris. Dari Pulau Seram juga dengar-dengar. Pulau Seram, ya. Oke. Iya, benar sih. Pasti kendala utama ini ya sinyal. Sinyal, ya. Connection. Oh iya, sinyal itu memang harus. Terus masalah sinyal berarti mereka pakai mobile semua atau bagaimana? Iya, pakai mobile semua. Wah itu berarti butuh ada dukungan. Oh iya, makanya dana kemarin juga untuk ini dong, untuk kirim pulsa ya istilahnya. Iya, jadi kita dengan teman-teman, jadi kan ada beberapa yang di Pemda juga. Mereka udah memikirkan, udah mendapat bantuan tuh dikasih pulsa yang ikut dikasih 5.000 atau berapa gitu atau 50.000 kalau nggak salah untuk yang mau ikut gitu. Mereka dalam proposal itu kalau nggak salah Bung Jeff dengan Bung Iwan Muskita. Iwan Muskita, saya kenal mungkin tuh. Adiknya Alexander Muskita bukan? Sama. Betul. Ya mereka kan bersaudara. Eta si kembar. Ada di Sydney kakaknya. Satu lagi di New Zealand. Iya. Oh, Sohib itu Sohib. Eta dengan Alex itu Sohib kita di ini. Iya, itu sama-sama di Maluku bersaudara. Bagus, sukses nih, pasti bakalan sukses nih. Maksudnya ya semua memang mau nggak mau dari kita yang di luar ya, yang ini. Ya mudah-mudahan karena untuk kerja begini kan kadang-kadang perlu komunikasi yang baik. Kadang-kadang bisa dilihat sebagai positif, tapi mungkin kadang-kadang kalau orang tidak mengerti dianggap kita mau campur tangan urusan di dalam gitu ya. Kadang-kadang orang kan merasa begitu. Hati-hati juga itu. Misalnya kamu siapa sih dari luar, tahu apa sih kita di sini. Nah, tapi makanya kita kerjanya dengan tulus aja. Yang penting kita tujuannya membantu. Tulus kita mau bantu. Apa yang kita punya kita berikan, yang bisa mengajar, ada yang bisa pulang di sana kasih dalam bentuk keuangan silakan gitu. Seperti itulah. Dan model ini sebenarnya bisa diterapkan bukan cuma di Maluku, bisa di Manado juga, bisa juga Minahasa di nanti. Minahasa. Perlu penggerak, perlu pemikiran. Ini udah sampai di Buset loh, majalah Buset udah interview kita. Oh iya. Udah sampai masuk, jadi kita mantap. supaya. Oh kita soalnya itu di Buset. Artikelnya. Iya itu Jeff, Bung Jeff itu yang saya panggilnya. Mantap. Terus Sasa gimana perasaannya setelah mulai hari ini ya? Ada perasaan tertentu kayak merasa I'm helping, senang atau? Tentu ya pastinya ya ada lah perasaan senang karena walaupun udah nggak tinggal di Ambon. Bukan part dari Maluku secara fisik ya nggak tinggal di sana tapi masih bisa membantu anak-anak Maluku lah gitu. Jadi ada rasa senang. Oke, ini pertanyaan cuma background atau ini akhirnya berkembang sampai sejauh ini di luar skenario tapi bagus. Kita topiknya musik tapi ini input yang bagus bisa nanti kita contoh juga untuk orang-orang Minahasa Manado yang ada di luar negeri. Kita idenya bukan intellectual property kan, bisa di-copy kan? Oh bisa. Itu sama kalau kita bilang ke restoran. Kalau kita ke restoran kemudian pelayanannya bagus, ditiru kan bagus. Oh iya betul. Ya, tapi kalau produk susah harus punya copyright. Kalau service itu ditiru nggak masalah. Oke.
Iya. Orang ekonomi yang ngomong. Dosen marketing lagi. Makanya. Susah deh, profesor. Jadi yang penting kalau udah ada ahli bilang begitu, kita aman, jalan aja terus ya. Iya, boleh. Mungkin nanti kalau ada yang bisa dibantu, let us know. Oke. Yang penting idenya dulu, penggeraknya dulu aja. Udah dapet, tinggal di desain, udah jalan. Iya. Kalau saya sekarang udah jalanin yang kedua nih. Karena semester pertama saya jalanin itu sekaligus 2, karena waktu itu saya agak lumayan belum terlalu sibuk ya. Jadi saya jalanin satu kelompok untuk basic English, yang satu lagi khusus untuk yang mau ambil TOEFL sama IELTS. Oke. Jadi kelompoknya beda-beda lah. Itu sekarang yang bagian kedua udah selesai 10 minggu. Sekarang lagi lanjutin yang keduanya gitu. Jadi saya tidak merasa terbeban, saya merasa malah sebagai satu tempat untuk seperti tadi yang Sasa bilang, ya kasih apalagi yang kita bisa buat kembali gitu ya, buat teman-teman di Maluku gitu. Oke. Ada sesuatu yang bisa kita buat, why not gitu. Betul. Ya. Ini saya langsung sharing aja musiknya. Kita pasang musik dulu satu, nanti kita ngobrol lagi. Bentar. Boleh. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. One more day in my life, You've guided all my footpaths. You're holding close my two hands, just with your everlasting arms. One more day in my life, Your love so real and perfect. I stand in awe and wonder, and with Your bountiful blessings. Only one thing that I desire, teach me to love You more and more, with all my heart and all my mind, as long as I'm alive. Only one thing that I desire, teach me to worship You alone, with all my heart and all my mind, with all my heart and all my mind, with all my heart and all my mind, as long as I have air to breathe. Jesus. Oke. Lagi mute, Bung Jeff. Lagi mute itu. Sorry.
Oke, sorry ya, selalu begini, selalu lupa mute. Iya, Oke, bagaimana nih ceritanya nih? Deki kan hari-hari dosen ya di profesor di Latrobe, terus Sasa juga hari-hari ada kesibukan ya Iya, di working from home. Working from home, terus ada di gereja di Brunswick juga saya dengar, terus ini bagaimana bisa ini musik ini apakah suatu hobi? Bagaimana bisa sampai akhirnya cocok nih di musik, hobi, interest atau minat? Beta ya. Ini ya dari kecil atau? Oh ya, musik ini sudah dari kecil memang Beta suka musik ya, selalu suka musik, tapi mulai benar-benar menjadi satu tempat untuk diekspresikan itu pada saat-saat di Australia, terutama pada saat-saat sulit yang saya lewati. Itu di tahun-tahun 2004, 2005 ke atas gitu. Pada saat ada banyak yang saya lewatin, masa-masa sulit. Nah, pada saat-saat itu saya merasa bahwa musik ini sebagai satu alat untuk bisa saya ekspresikan emosi saya gitu. Ya. Dan memang dari kecil sih memang sudah suka musik sih, tapi bukan profesional karena musik hanya saya pikir hanya ya sebagai satu alat aja gitu. Jadi saya sudah senang. Mulai saya punya YouTube itu 2010. Jadi iseng-iseng aja gitu, namanya Deki Musik gitu. Tapi sudah terpikir brandingnya selalu Deki Musik gitu. Oke. Jadi itu kira-kira, dan saya musiknya banyak sekali dari macam-macam, dari mulai yang ada yang spiritual, ada yang pop, kemudian ada yang tulis sendiri. Karena itu lama-lama dia berjalan, saya merasa ya kenapa nggak tulis sendiri, karena sekarang udah mulai ada copyright kan, nggak boleh ini. Terus saya berpikir ada banyak lagu yang menarik, coba saya buat bahasa Inggrisnya. Salah satunya yang sekarang yang Sasa nyanyi itu, yaitu saya yang tulis bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya memang dari dokter itu yang nulis ya gitu. Jadi itu jadi saya pikir karena musik itu satu bahasa yang universal. Jadi kadang-kadang kita nggak usah perlu ajar banyak-banyak, semua orang ngerti gitu musik itu. Ya kan? Kalau misalnya bahasa Inggris kan harus belajar dulu grammar dan lain-lain baru bisa mengerti itu. Kalau musik ini kadang-kadang langsung tahu aja kan, Bung Jeff langsung bisa merasakan itu tanpa diajar-ajar tuh. Iya, langsung tahu gitu. Itu kira-kira dari Beta gitu. Kalau dari Sasa bagaimana, Sasa? Sama hobi. Justru mau dibilang belajar bahasa Inggris tuh dari lagu ya, waktu masih SD. Kita kan dulu diajarin bahasa Inggris tuh baru SMP ya kalau nggak salah. Tapi dari kecil banget, dari SD, pertama punya buku itu kelas 1 kayaknya. Karena aku bisa baca kan waktu umur 4 tahun, jadi kelas 1 tuh udah bisa nulis. Terus tapi belum bisa bahasa Inggris. Terus sering denger di rumah kan deket pantai. Jadi tiap malam tuh suka ada kapal tuh. Kapal lagu-lagu zaman dulu yang Let It Be Me gitu-gitu kan. Suka dengernya, jadi dicatat pakai bahasa Indonesia, spellingnya gitu. Jadi sekalian belajar ngomongnya, sekalian ini. Jadi hobi sih dari kecil banget hobinya tuh nyanyi. Gitu. Oke. Nggak ada yang nggak profesional sih, cuman ya itu aja hobi. Oke, saya akan share yang tadi Deki mention kan ada Deki Music ya. Ini saya akan share ke pemirsa Deki Music di Facebook, di YouTube ya. Sebentar, saya akan share. Oke, ini YouTube channelnya ya, Deki Music ya. Iya. Oke, dan ya lumayan juga, baru udah 7.000. Saya 7.000 ya, sudah 7.007. Wah, hebat. Mantap itu. Nah, ini saya ada mau share sebentar ini. Sebentar. Saya mau share tadi kan Deki Sasa tadi mention dia ada punya website juga ya. Bukan website, Facebook ya. Facebook page ya. Facebook page-nya Sasa. Sebentar saya cari, saya pasang dulu di sini. Teman Sasha. Teman Sasha ini ya. Teman Sasha, iya betul. Teman-teman Sasha. Nah, ini ya. Iya betul. Teman Sasha. Berarti saya ini. Oke.
nanti kita akan pasang beberapa musik lagi ya. Tapi mungkin setelah ini kok teman Sasha. Nah, ini video-videonya Sasha ya. Iya. Nanti akan saya pasang lagi. Di sini nanti setelah ini kan kita akan masuk ke obrolan dan kesaksian dari Pastor Captain Rico Setama Vela, atau kita bilang panggil Pak Captain Vela ya. Nanti di selingan itu di kesaksian mungkin kita akan pasang beberapa lagu ya, untuk karena mungkin ini akan panjang ini diskusinya, karena Pastor Vela siap untuk memberikan kesaksiannya dia yang luput dari gempa bumi Palu dan saat menginjil di rumah sakit COVID. Ya. Nah, Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. One more day in my life, You've guided all my footpaths. You're holding close my two hands, just with your everlasting arms. One more day in my life, Your love so real and perfect. I stand in awe and wonder, and with Your bountiful blessings. Only one thing that I desire, teach me to love You more and more, with all my heart and all my mind, as long as I'm alive. Only one thing that I desire, teach me to worship You alone, with all my heart and all my mind, with all my heart and all my mind, with all my heart and all my mind, as long as I have air to breathe. Jesus. Amin, Syah. Mantap Sasha, amin amin. Waduh, amazing. Thank you. Oke.
Ibu Sasa dan juga Bapak Deki khusus dari Jilong, Pak ya? Dari Jilong tuh? Bendigo. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overdrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew